Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di sini yaitu dalam diskusi visi dan prakasa perubahan yang kami hormati para APP, yaitu Bapak Izul Firdaus, dan mudah-mudahan di sini semua juga ditunggu-tunggu atau dirindukan oleh Bapak Firdaus, Pak. Kemudian yang kami hormati pengajar praktek Ibu Indah Taufani, SPD yang sebentar lagi MPD. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang selalu memotivasi kami, memberikan dukungan kami, sehingga di sekolah kita hampir mayoritas ikut CGP, Pak. Kemudian kepada teman sejawat saya selaku CGP yaitu Ibu Yeni Kusmita SPD yang selalu semangat, yang selalu mendorong saya secara pribadi, dan kepada yang kami hormati Ibu Eni selaku Wakakurikulum dan teman-teman sejawat semuanya. Ini ada juga CGP Pak Wayan. Pertama-tama marilah dalam kesempatan ini kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini, pagi hari ini, tepatnya tanggal 30 Mei 2024, kita bisa berkumpul di sini yaitu dalam diskusi membahas visi misi prakarsa perubahan, dan mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada halangan satu apapun. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan sapanya di yaumil akhir. Kepada Bapak Ibu semuanya, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara berikutnya yaitu pembukaan diskusi visi dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 2 yang akan dibuka oleh pengajar praktek Bapak Izul Firdaus SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Sultani dan Bu Yeni selaku CGP Angkatan 10 di SMPN 2 Batam. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih semuanya telah menerima kami di sini selaku PP. Jamuannya luar biasa. Adapun fokus pendampingan kedua ini, Bapak Ibu, kami undang untuk mengikuti kegiatan diskusi visi misi. Kegiatan ini adalah termasuk rangkaian pembelajaran Pak Sultani dan Bu Yeni di program pendidikan guru penggerak. Jadi ini kita dalam rangkaian belajar, Bu. Rangkaian belajar yang mana Pak Sultani dan Bu Yeni diberi kompetensi baru terkait merefleksikan visi misi. Adapun prakteknya itu nanti setelah lulus dari guru penggerak mungkin bisa diterapkan 1 tahun sekali. Di sini sudah ada guru penggerak ya, ada Pak Bram, ada Pak Wayan. Mungkin bagus ya.
Dalam proses belajarnya, Pak Sultoni dan Ibu Yeni diharapkan ketika lulus nanti sebagai guru penggerak dapat menggerakkan komunitas di sekolah, melaksanakan diskusi visi seperti ini yang setiap tahun dijadwalkan. Yang pertama mengisikan kalimat tumpang. Jadi Bapak Ibu peserta diskusi diminta mengisi kalimat tumpang tentang cita-cita murid. Kenapa cita-cita murid kita selalu isi dalam refleksi visi misi? Karena namanya cita-cita itu selalu berubah. Anak kecil baru lahir, dia baru bisa merangkak melihat yang bisa jalan. Kalau kita tahu isi pikirannya ya, pengen saya jalan. Cita-citanya itu. Begitu bisa jalan, teman-temannya bisa ngomong semua. Cita-citanya lain lagi. Enak bisa ngomong, minta jajan enak. Cita-citanya berubah lagi. Udah bisa jalan, bisa ngomong, bisa lari. Cita-citanya jadi polisi. Di SMP pengen jadi YouTuber. Di SMA pengen jadi pegawai perusahaan. Berubah terus. Kita sebagai guru aja berubah cita-citanya. Dari sebelum jadi guru, pokoknya saya jadi guru dan nggak apa-apa digaji 300.000, nggak apa-apa sebulan. Begitu jadi guru pengen jadi ASN, begitu jadi ASN pengen sertifikasi, begitu sertifikasi pengen jadi guru penggerak, begitu jadi guru penggerak, wah terus selalu berubah. Ya, cita-cita itu selalu berubah, keinginan itu selalu berubah. Makanya setiap diskusi visi misi setiap tahunnya sebelum dibuatnya KSP awal tahun ajaran biasanya ditanya dulu cita-cita murid kita terhadap cita-cita kita terhadap murid kita ini apa sih di masa depan, ditanya. Jika masih sesuai dengan visi yang sebelumnya, visinya dilanjutkan. Jika tidak sesuai dengan visi yang sebelumnya, visinya direvisi, gitu ya. Nah, untuk proses belajar ini nanti, Bapak Ibu ditanyakan kalimat lumpangnya oleh guru penggerak, nanti ditanyakan dari kalimat lumpang tersebut diperbandingkan dengan visinya, apakah masih sesuai, jika sesuai dilanjutkan, jika tidak sesuai disesuaikan. Namun karena ini proses belajarnya Pak Sultoni dengan Bu Yeni, kita mudahkan saja nanti ya, mungkin sudah sesuai langsung. Untuk seriusnya Bu, kalau mau diskusi di sini sehari nggak selesai. Kadang ada 2 hari, kadang 3 hari. Karena apa? Karena dari setelah sesuai atau tidak sesuai keputusannya dari rapat visi di awal, itu membuat identifikasi sikap yang kedua Pak Sultoni sama Bu Yeni. Di identifikasi sikap sesuai dengan visi tersebut, guru harus seperti apa, murid harus seperti apa, kepala sekolah seperti apa. Nanti ada stimat itu ditulis. Orang tua pengennya seperti apa, gurunya pengen seperti apa, murid seperti apa, kepala sekolah seperti apa. Sudah didiskusikan semua identifikasi sikap yang menyesuaikan visi tersebut di kegiatan ketiga, yaitu prakarsa perubahan. Visinya beriman, berkarakter, religius, banyak misalnya ya. Nah, pengen jadi yang beriman bagaimana? Nah, ini didiskusikan melalui kegiatan ekskul rohis. Murid diharapkan menjadi murid yang lebih beriman, misalnya seperti itu. Dari satu visi itu menjadi banyak prakarsa perubahan, minimal sebanyak elemen visi tersebut. Elemen visinya ada 4, minimal 4 prakarsa perubahan. Satu elemen 5 prakarsa perubahan berarti kalikan saja 4 kali 5, 20 prakarsa perubahan. Dan di masing-masing prakarsa perubahan dijelentrehkan lagi dari kanvas atap atau bagja. Nah, di kanvas atap atau bagja itu bagaimana cara menjalankan itu, dananya dari mana, siapa saja yang melakukan, jadwalnya kapan. Berarti lama banget Bu. Bisa sampai 2 hari. Tapi kita nggak sampai itu. Kita cuma sampai diskusi ini sampai buat prakarsa perubahan. Setelah dari kanvas atap, lanjutannya lagi mana kegiatan yang membutuhkan dana BOS, mana yang tidak menggunakan dana BOS. Lanjutannya seperti itu. Insya Allah setiap tahun kita sudah melaksanakan itu, apalagi sudah ada Pak Bram dengan Pak Wayan sebelumnya. Ada kadang tergantung kesepakatan ya, kadang setiap tahun, kadang 5 tahun sekali. Harapannya bisa continue seperti itu. Ini proses pembelajaran Pak Sultoni dengan Bu Yeni. Untuk itu kita bisa mengikutinya dengan penuh semangat. Nanti diskusinya diharapkan hidup. Ada ide-ide apa ya disampaikan saja, ditulis di sticky note-nya. Dari saya insya Allah seperti itu Pak Sultoni. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sultoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
dari Pak Ijo Firdaus SPD atas waktu membukanya, dan untuk sambutan berikutnya yaitu dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjarmargo kepada Ibu Taiba SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Tapi Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Ibu pendampingan CDP untuk SMP Negeri 2 Banjarmargo, Bapak Ijo dan Ibu Indah, selamat datang di sekolah kami, dan terima kasih sudah datang ke sini untuk mendampingi guru-guru kami yang ilmunya itu benar-benar dinanti. Dan saya sudah yang ketiga ini Pak ya. Saya memutih mantu bahwa guru-guru penggerak ini adalah betul-betul guru yang dinanti, yang menjadikan suatu perubahan di sekolah. Dan yang namanya guru bergerak ya, harus mempunyai bergerak dengan suatu perubahan Pak ya. Tidak lupa kita sanjungkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan sahabatnya di kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Sultan dan Ibu Yeni Rusmita, dan Bapak Ibu yang sudah juga mendaftar Pak kemarin, masih ada 4 yang ke-11 ya Pak ya. Itu 4 orang. Ya Alhamdulillah. Oh iya, ya. Jadi Alhamdulillah, sepertinya di SMP Banjarmargo ini terbanyak Pak. Iya. Amin. Ya. Saya bangga pada guru-guru yang asik kalau kata saya. Kenapa saya katakan asik? Karena guru-guru ini mendapatkan suatu anugerah ya Pak, yang betul-betul mudah-mudahan insya Allah mereka ini mempunyai cita-cita. Pertama, ingin memajukan khususnya untuk SMP Negeri 2 Banjarmargo dan umumnya untuk sekolah-sekolah yang ada di Jawa. Nah, kalau tadi saya dengarkan dari Pak Ijul bahwa pengembangan visi misi di satuan pendidikan ya, itu merujuk ke suatu perubahan. Tentunya perubahan itu yang lebih baik ya, baik itu di cara mengajar mungkin ya, mungkin yang selama ini anak-anak bosan dengan mengajar metode ceramah, karena kalau saya lihat yang sudah dilaksanakan oleh bapak-bapak yang sudah menjadi guru penggerak itu, mereka belajar di luar kelas itu ya lebih variatif, kemudian siswa itu senang seperti itu gitu. Nah, mungkin itulah yang dikatakan guru yang dinanti. Guru yang dinanti tadi bukan yang dinanti kalau jam kosong anak-anak senang, walaupun sebenarnya iya ya, kita tidak boleh menampik. Saya tuh dibenci oleh siswa karena saya terlalu sering masuk kelas. Iya. Kenapa sih kepala sekolah itu sering masuk kelas?
Saya pikir saya guru dinasti disenangi siswa masuk kelas, ternyata sebaliknya. Nah, maka kita pengertian yang seperti itu dengan adanya guru penggerak itu harus dirubah image seperti itu. Benar-benar guru yang dinanti, guru yang menyenangkan, guru yang dirindukan oleh siswa, bukan yang saya katakan tadi. Padahal saya juga di kelas itu secara umum saja, tidak ya. Tapi kalau saya memang di kelas harus seperti ya mungkin semua guru juga menginginkan siswa itu di kelas seperti bukan hanya duduk manis, tetapi tertib di situ berbicara apabila kita tanya dan menjawab. Tidak harus betul jawabnya, tetapi mereka. Nah itu, jadi Pak Sultan dan Bu Yeni terapkan bahwa Bapak Ibu adalah guru yang dinanti, guru yang dirindukan di kelas, dengan menjadi suatu momen bahwa guru penggerak itu adalah guru yang mempunyai niat perubahan. Perubahan itu adalah perubahan yang lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ibu dan Bu Indah yang sudah datang, yang sudah mendampingi guru-guru kami. Dan insya Allah mereka ini mudah-mudahan ya Pak, mungkin saya bulan Oktober terakhir ya, karena 1 November saya sudah pensiun. Bapak Ibu Yeni dan Pak Sultan ini saya doakan semoga lulus ya Pak. Ya seperti ya yang kemarin tahun ke-9 atau 9 ya Pak, Pak Muklis kemarin, waduh saya sampai merinding, bagus banget apa namanya itu terakhir itu tangan rayanya di luar dugaan itu. Betul-betul guru-guru yang kreatif, bukan berarti guru yang belum itu tidak kreatif, lebih kreatif juga sama, tetapi ditunjukkan hebat-hebat. Dan saya menilai guru penggerak itu adalah guru-guru yang kreatif banget Pak, bagus banget. Ya, mudah-mudahan Pak Sultan Datuk ini juga sama dengan yang sudah ya, seperti Pak Bram, Pak Wayan, Pak Muklis yang sudah menjadi guru penggerak. Nah nanti ini 5 orang, kalau Bu ini dengan Pak Sultan selesai, nanti 5 orang, ditambah lagi yang 4 orang. Wah, saya bangga sebagai guru mungkin kedepannya akan lebih lagi. Iya, terus yang kedua, Setahu saya selama ini yang terbanyak. iya, sepertinya seperti itu. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Taala, dan saya akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara berikutnya yaitu acara inti diskusi. Namun bukan ini, terlebih dahulu kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca puisi dulu. Belum pernah lihat Pak Bupati baca Jangan puisi. baca puisi ikan sempat ikan gabus kelele ya Pak. Ya, jadi untuk ini kami berkolaborasi. Saya dengan Bu Yeni, nanti saya terlebih dahulu, kemudian Bu Yeni, kemudian saya, kemudian Bu Yeni kembali. Ya Pak, mohon izin. Berdiri di situ. Aku melihat Indonesia
karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelapa dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi aku mendengarkan Batak, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu puisi aku melihat Indonesia karya Bung Karno yang sudah kami bacakan secara berkolaborasi bergantian. Untuk berikutnya yaitu ya, saya sampaikan tujuan diskusi hari ini yaitu adalah yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan murid yang tepat. Ini nanti kita bahas di kalimat rumpang cita-cita yang kita harapkan sesuai dengan pemikiran kita, yaitu murid seperti apa yang kita harapkan. Kemudian melalui diskusi peserta ini dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat.
Alhamdulillah sudah kelihatan mulai jelas. Ya, itu tujuan diskusi hari ini, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat sedikit video yang nanti mungkin ini apa? Kita amati bersama-sama. Ini anak kecil, apa yang disukai anak kecil? Ini Bernard ya. Lihat ke atas, naik ke atas. Ingin menggapai apa ini yang mau digapai, Palu dan yang lain. Walaupun berkali-kali jatuh tetap bangkit ini. Ini mau pergi yang diinginkan si Bernard itu bisa ke puncak tadi, puncak ini keinginan Bernard tadi. Untuk menggapai ketingkat itu, Bernard dengan seluruh kemampuannya dan semua apa yang dia miliki bahwa untuk menggapai impiannya. Dia mulai bisa melihat ternyata dirinya punya kemampuan. Walaupun alatnya tadi jatuh, dia tetap bisa menggunakan semua kemampuannya, menggali semua kemampuannya. Dan ternyata halangan tetap ada, bangkit lagi dia. Dengan semangat tinggi. Sedikit lagi sampai ke puncak. Walaupun sudah di puncak ternyata gak gampang ya. Ya. Apa yang dapat kita ambil dari video tadi? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang bisa memberikan pendapat dari video tadi yang dihubungkan dengan jadi hubungan tadi, video tadi berhubungan dengan angan-angan atau cita-cita. Jadi hari ini kita bahas tentang itu, visi atau cita-cita visi sekolah ke depan. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat, Pak Wayan? Bapak Pak Wayan? Terima kasih kesempatan yang diberikan sama Pak Zulfan. Izin Bapak Ibu mengungkapkan sebuah pendapat tentang video. Sebenarnya ini hampir sama waktu di Pak Mokrisna rata-rata. Nah,
Yang siber itu memiliki dua visi dan misi. Keinginan, visi misi itu keinginan bahwa dia memiliki impian untuk yang ingin dicapai. Nah, dia sudah mempersiapkan misi-misi yang dia miliki untuk misalnya untuk dirinya sendiri. Nah, dia sudah memiliki misi-misi dalam dirinya bahwa saya harus memiliki capaian dan tujuan untuk ke depan. Akhirnya dia sudah menentukan alat yang dia gunakan, bahan yang dia gunakan. Setelah itu semua harus sesuai dengan misi-misinya. Namun di sisi lain, ketika dia mencapai misi itu tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai harapan adalah alat yang digunakan atau bahan yang digunakan itu tidak bisa mencapai misi-misinya tersebut. Akhirnya dia berpikir ulang kembali, mengevaluasi dirinya sendiri, potensi apa yang lebih mencerminkan diri saya sendiri. Akhirnya dia kuatkan skill atau potensi dalam dirinya untuk mencapai misi-misinya tersebut. Akhirnya dia menggunakan skillnya untuk menaik, misalnya menggunakan istilahnya bear itu adalah menggunakan skillnya menggunakan tangan atau jari. Akhirnya dia mencoba terus, tapi ada kegagalan. Kegagalan itu, nah itu dievaluasi oleh si bear. Untuk mengevaluasi akhirnya bagaimana cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya dia mendaki. Nah, pesan si bear ini pesannya adalah ketika kita sudah berada di atas atau mencapai tujuan, kita tidak boleh menyombongkan diri. Kenapa? Karena itu akan membuat dirinya akan terjatuh. Nah, tadi waktu si bear itu menyombongkan diri bahwa saya sudah mencapai tujuan, saya tidak perlu mengevaluasi diri, saya tidak perlu lagi membuat misi ke depan lagi, tujuan apalagi untuk ke depan. Akhirnya dia menyombongkan diri, akhirnya melompat sesuai keinginannya, tidak terkontrol, emosinya tidak terkontrol, tujuannya tidak terarah. Setelah itu misi-misinya juga tidak terarah. Akhirnya dia mengalami kejatuhan karena keegoisan. Kalau sepintas tadi Bernard ini berganti alat ya. Ini menurut saya dalam kita membuat visi-misi sekolah kita ini harus kita sesuaikan dengan kemampuan sekolah kita. Karena buat apa visi itu dibuat terlalu ideal, tetapi tanpa melihat bagaimana potensi yang ada di sekolah kita. Ya, antara yang satu dengan yang lain sekolah itu punya kemampuan dan kekurangan yang berbeda-beda, punya kelebihan dan kekurangan. Nah, dari video yang kita tayangkan tadi menginspirasi kita bahwa setidaknya dalam membuat visi misi kita sesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kita. Yang kita mampu buat kita buat, yang belum kita mampu buat ya mungkin kita rencanakan untuk di tahun-tahun yang akan datang. Sesuai dengan pesan dari kita tadi, dia nggak cocok dengan ini, ternyata cocoknya dengan tangan, dia bisa dengan tangan dia bisa naik. Nah itu mungkin pesan yang kepada kita hendaknya dalam membuat visi misi sesuaikan dengan potensi yang ada di sekolah masing-masing. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Ya. Jadi perlu dievaluasi pertahanan ya Bu ya. Ya, terima kasih. Itu pendapat dari teman-teman yang sangat bagus dan mudah-mudahan kita semua bisa selalu berkolaborasi bahu-membahu untuk kemajuan anak didik kita. Ya, meningkatkan selanjutnya itu kalimat rumpang. Ini akan disampaikan oleh Ibu Yeni Kusmita. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang. Yang saya hormati Bapak Ibu PP, Pak Izul, Bu Ida, Pak Febri. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Erni.
dan yang saya banggakan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam acara ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kalimat terumpang, biar kita nggak bosan, saya ada ice breaking. Ya Ibu, Bapak Ibu, boleh ya mengikuti saya? Akan saya ajarkan terlebih dahulu. Duduk aja nggak apa-apa. Oke. Contohnya ya, ini namanya ice breaking tepung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bapak Ibu. Kita jadi anak-anak dulu biar tambah semangat. Dan saya juga nanti kan ikut semangat juga. Oke, jadi begini Bapak Ibu tepungnya. Kalau saya bilang tepung 1, tepung 1 sekali aja. Kalau saya bilang tepung 2, ini ya pertanyaannya ya kanan kiri atau kiri kanan nggak apa-apa. Kalau saya bilang tepung 3, ke samping ke atas. Kalau bilang tepung 4, ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Kalau tepung 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa ya Bapak Ibu? Ya. Siap ya? Ya. Oke, are you ready? Oke, tepung 1, tepung 1, tepung 2, tepung 2, tepung 3, tepung 4, tepung 4, tepung 5, tepung 5, 2 kali tepung 5. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu udah semangat ya. Saya juga tambah semangat juga. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengisi kalimat terumpang. Ini mengenai bagaimana siswa-siswi yang kita impikan nanti di masa yang akan datang. Ya, jadi ini akan saya bagikan ya Bapak Ibu, ada 6 pertanyaan. Tolong diisi. Ini saya bagikan juga. Ini, oh udah, oh ya Pak, oh udah ada ya, oh ya udah. Bapak Ibu, di sini ada kalimat terumpang cita-cita untuk murid kita yang akan datang. Jadi kita tuh menginginkan murid-murid yang bagaimana? Ada 6 pertanyaan, tolong Bapak Ibu isi menurut Bapak Ibu masing-masing. Boleh beda-beda ya Bapak, nggak mesti sama. Oke, nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa, misalnya menurut Bapak Ibu apa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik, bahwa apa misalnya. Silakan Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang sudah selesai, kami minta tolong ditempelkan di depan. Yang di mana ini? Ini harapan ke depan ya? Ya, ini harapan ke depan kita semua. Atau angan-angannya muridnya kudune piye? Bagaimana? Ya. Hah? Bapak Ibu memimpikan muridnya seperti apa? Ini aja itu kan kuning, ke kuning aja ya. Nggak kelihatan kalau kuning ke kuning, Pak. Iya. Berarti ke sini. Pink ya? Kita memberikan murid yang sopan. Ya. Saya bang murid adalah memiliki semuanya Karakter. Di sholat kita mengutamakan karakter dulu ya. Setelah kita mengutamakan apa? Murid Sadar betul bahwa harus berbuat sopan. Wah, semuanya sama jadi ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjunjung kesopanan. Contoh sopan loh. Contoh kalau yang itu sopan.
kita dan warga sekolah ini paham bahwa kesopanan merupakan awal dari kebahagiaan misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan pilih cita-cita apa yang Bapak Ibu inginkan untuk muridnya. Satu kata aja atau lebih dari? Boleh. Bu, lebih dari satu kata boleh. Contoh mudahnya Bu. Ini satu guru bisa jawab 6-6-nya, bisa jawab 1 atau 2 itu bisa. Asal nama aja. Enam-enamnya. Oh, Ya, langsung namanya. 6-6-nya. Langsung 6-6-nya Pak Muklis. Ini baru lulus Pak. Jadi anak-anaknya nih. Pak Oh, Muklis. Pak Muklis. Angkatan 9 ya. Yang tadi digunakan sama Ibu. Udah dapat pelayannya Pak, undangan UPOM Pak. Sudah apa itu video itu Oh, udah juga. Udah ikut pembekalan juga. belum Pak, makanya itu masih bingung mau kemana itu Arahnya jadi fasilitator Pak. Lulus itu nanti. Alhamdulillah. Moga Bapak Ibu dikasih waktu berapa menit Pak? 5 menit? 10 menit? Ya sudah selesai. Jangan kelasnya. Bagaimana Pak Ibu ada yang belum selesai belum? Ya, 5 menit boleh. Ya, sampai aja dulu nggak apa-apa. Ambil. Bagaimana Pak Muklis sudah? Udah? Ya udah. Kita sini Pak. Moga. Langsung Bukan Kakak ya ya. Pak kok Pak. Ini biar agak biar badannya tambah langsing. Ya, terima kasih Pak Waya. Ya, apa aja? Mereka saya akan membacakan yang dari Pak Waya, kalimat rumpang. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang disiplin. Ya, bagus. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah sopan. Di sekolah kita mengutamakan akhlak dan sopan ya Pak. Ya, sopan santun ya maksudnya. Oh, iya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki potensi. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi dan misi. Ya. Kemudian yang keenam, kita warga sekolah Nomor 6 ada Bu. di sekolah ini paham bahwa mewujudkan visi misi. Kegiatan kedua. Kegiatan kedua ini. Apa? Oh, ini harus dilihatnya ya Pak. Ini aja Pak kalau sudah sekali diisi. Kebaca akan dengan persoalan. Jadi kok banyaknya waktunya. Itu kan namanya Jun. Panjangan Jun. waktunya. Karena dia dari sendiri jadi namanya beda. Oh. Kalau nggak dikasih tahu saya nggak tahu. Ini nggak dikasih nama ya tadi. Ya tidak apa-apa. Nggak dikasih nama. Tidak apa-apa ya. Ya, kemudian yang ini siapa ini ya? Ya, Pak Muklis ya. Kita memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha. Asik. Ya, berakhlak mulia, santun kepada guru dan orang tua. Sesuai nama Ya, istrinya ya. dan berbudi pekerti luhur. Ya, mempunyai apa nih Pak? Seluas-luas dan setinggi-tingginya nih Pak. Sambutan Pak ya. 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 Dan kita warga sekolah ini yakin untuk apa ya, aset suatu bangsa ya Pak ini Pak. Maaf ya Pak saya bacanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Muklis. Terima kasih Pak Muklis. Ini baru. Bapak coba dibacakan itu. Oke. Anak-anak ini bahasa Inggris ya ini. Gimana Bu Yes? Coba dibacakan dulu. Oh juga ini ya punya ibu ya. Oke baiklah saya akan bacakan punya Bu Erni ya.
menimpikan murid-murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah mampu dan bisa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kesopanan dan tingkah laku yang baik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak yang berubah mampu merubah ya. Akhlak yang baik ya. Dan yang terakhir apa? Kita samakan tadi apa? Yang pertama cita-cita murid. Cita-cita murid kita samakan ya. Kalau yang pertama tadi disiplin. Ya, disiplin ya. Ya. Kemudian Pak, disiplin, sopan. Sopan. Akhlak ini sama yang sopan lah ya. Akhlak sama sopan beda Beda nggak? nggak? Beda ya, udah tulis berarti Pak. Beda. Akhlak. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia apa? Akhlak sama solehah sama ya. Memiliki potensi Pak. Memiliki potensi berarti apa itu? Kemampuan. Oh, kemampuan ya. Ya, kayak beruang. Kemudian mewujudkan visi misi. Mewujudkan visi misi. Ini mewujudkan visi misi berarti apa? Nanya. Tulis gitu aja. Iya, tulis saja. Mewujudkan Visi misi. Ya. Menggapai tujuan. Yang sama udah. Iya. Iya. Oh, ini Kalau yang punya Pak Muklis kayaknya sama ya. dibaca ya. Bu. Yang soleha ada tadi ya. Saya masuk ke akhlak ya. Kemudian santun. Akhlak atau bertakwa beda ya? Yang Beda ya. kata Terus Pak. ya tadi sama. Kemudian berbudi pekerti sama lah ya. Sama. Mempunyai apa nih Pak seluasnya yang tinggi apa nih Pak? Mempunyai Semangat. oh semangat Pak. Semangat. 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 Kemudian yang ini bertakwa dan pandai. Bertakwa. Bertakwa mungkin belum sudah. Belum. Bertakwa belum ya? Iya. Pandai Pak. Bertakwa dan pandai Pak. Pandai. Pandai serta sama ya. Ya. Pandai. Penerus bangsa. Bangsa berarti apa? Penerus. Penerus bangsa ada nggak sama di sana? Bangsa sama juga. Mencapai tujuan tadi kali ya? Bisa menggapai tujuan sama ya. Ya sama ya Pak. Ya, ini tadi udah dari situ. Kemudian tugas utamanya belajar. Berarti belajar Pak. Kita masuk belum? Belajar sama disiplin beda ya? Beda. Beda. Disiplin atau belajar. Melakukan PBM dengan baik. Melakukan pembelajaran dengan baik. Belajar dengan melakukan Belok kiri. Sama aja ya, kan belajar Sama gitu ya. Sekolah adalah tempat belajar yang baik. Jadi apa itu? Sekolah adalah tempat belajar yang baik. Kita mengutamakan Kita paham bahwa di sekolah adalah tempat belajar yang baik. sekolah yang nyaman berarti ya? Pak? Ya, ya Pak. Sekolah yang nyaman. Oh, yang baik benar ya. Ya, sekolah yang nyaman. Sekolah yang nyaman ya. Ya. Kalau sana kan pengadilan. Kemudian Pak, Benar ya? berkarakter Pak. Sudah ada. Sudah ada ya. Sopan santun sudah ada. Unik dan beraneka ragam. Beraneka ragam berarti. Ya. Bimbingan belajar. Hah? Unik dan beraneka ragam. Apa Pak yang unik? Beraneka ragam Pak. Berkebinekaan. Berkebinekaan. Kemudian yang ini sama. Akhlak sama ya. Kedisiplinan sudah, belajar sudah tadi. Memajukan sekolah sesuai visi misi tadi yang tadi ya sama ya. Ya, bisa Berkolaborasi Pak, berkolaborasi. Dan
komitmen. Kayaknya belum ada. Berkolaborasi dan berkomitmen. Kemudian ini sama, harus bagus, unik tadi sudah. Ada etika sama ya Pak, sopan santun, disiplin tadi sudah. Memajukan sekolah tadi, memajukan sekolah sama ya. Ya. Terus sekolah bisa maju ya sama. Rajin, semangat, cerdas, sopan sudah ya. Semangat tadi ada kan Pak? Cerdas sudah belum Pak? Cerdas? Cerdas dengan pandai sama ya. Sama ya. Anak yang baik dan cerdas sama lah ya. Karakter sudah. Mereka bisa menjadi orang yang baik. Mewujudkan visi sama, sekolah sama ya Bapak Ibu. Lanjut, yang punya BMI tadi, berkarakter tadi sudah, berakhlak tadi sudah, mampu dan bisa. Mampu dan bisa ini sama dengan cerdas tadi lah ya. Mampu dan bisa. Mampu dan bisa, pandai sama ya. Sama ya. Sama lah ya. Kemudian sopan sama, akhlak sama, mampu merubah akhlak yang baik sama ya. Sama Pak. Akhlak yang kurang baik dan kurang kemampuan. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya sudah mengisi kalimat penumpang. Jadi ini kesimpulannya ya Bapak Ibu, sudah dituliskan sama Pak Sultan. Jadi cita-cita murid yang kita impikan sama-sama ke depannya nanti adalah murid yang disiplin, sopan, berakhlak mulia, kemudian berkemampuan atau cerdas kali Pak ya, bisa menggapai tujuan visi misi tadi, semangat, kemudian bertakwa, pandai, belajar, kemudian sekolah yang nyaman, kemudian berkebinekaan, kemudian kolaborasi dan punya komitmen. Itulah Bapak Ibu kesimpulan dari visi misi yang sudah kita buat. Nah Bapak Ibu, sekarang saya mau nanya, apakah visi dan misi yang sudah kita buat tadi sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Baik Bapak Ibu. Kesimpulannya tadi udah, gua saya ya. Nah, Lanjut ya Bapak Ibu. baru ditanyakan apa sudah sesuai. Di situ visi SMP Negeri 2 Banjarmago, visi sekolah kita yaitu merealisasikan siswa-siswi yang religius, berbudi pekerti yang luhur serta disiplin yang tinggi, cerdas dan berkarakter. Itu adalah visi sekolah kita. Nah sekarang apakah yang sudah kita buat tadi sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita Bapak Ibu? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah? Ya bagaimana Bu Neni? Sudah sesuai kah? Ya. Karena sudah ada semua yang Ya, sudah masuk ya Pak ya? Ada religius sudah, terima jadi kemudian Hah? Apanya? Visi-misi sekolah. Ini visinya udah sama, kita nggak rubah. kita tidak berubah karena sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya walaupun nggak masuk semuanya kan Pak. Ya betul. Ya. Nggak harus semua. Yang nggak semua ya Bu ya, di sana sudah ada disiplin, berkarakter, penuh, religius juga sudah ada. Ya, jadi Bapak Ibu kita sudah sesuai ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Pak Muhammad Sultani. Ya, terima kasih Bu Yeni Gusmita. Ya, semangat ini. Tadi baru menyampaikan visi misi ya. Ini visi misi sekolah kita, yaitu merealisasikan siswa-siswi yang religius. Harapan dari Bapak Ibu Rumpang salah satunya adalah soleh, kemudian bertakwa, itu masih religius ya Bapak Ibu ya. Berbudi pekerti, ada yang tulis sopan tadi, kemudian disiplin, ada yang tulisan pertama tadi dari Pak Wayang, Pak Putri juga ada disiplin, kemudian berkarakter. Kemudian apakah visi kita, Bapak Ibu, apakah visi kita ini kalau kita sinkronkan dengan
profil pelajar Pancasila apakah sudah masuk? Ini profil pelajar Pancasila ada 6 item, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini contohnya adalah taat, soleh, kemudian bentuk bimbingan global, menghormati perbedaan ya. Alhamdulillah di sekolah kita juga ada suku Jawa, suku Sunda, ada Islam, ada Kristen. Kemudian bergotong royong, berkolaborasi, bahu membahu antara satu dengan yang lain. Kemudian mandiri, salah satunya adalah bisa menampilkan potensi mereka masing-masing. Ulangan nggak nyontek termasuk mandiri ya. Kemudian bernalar kritis, berdiskusi, berkreativitas, kreatif. Ini anak-anak juga rajin membuat karya-karya mereka. Ada rumah-rumahan, ada ini prakarya Pak Muklis ya. Ada jembatan Ampera ya, calon-calon arsitek. Nah itu sudah sinkron kayaknya ya dengan profil pelajar Pancasila. Ini profil misi kita, Bapak Ibu, merealisasikan siswa religius berbudi pekerti yang luhur serta disiplin yang tinggi, cerdas dan berkarakter. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid kita? Bapak Ibu, sudah belum? Sudah ya? Kita lanjut. Ya. Diskusi visi. Ini Bapak Ibu nanti kami mohon untuk harapan atau harapan Bapak Ibu ini kalau jadi murid, kalau harapan Ibu muridnya itu harus bagaimana? Apa ganteng-ganteng, apa cantik-cantik, apa pinter-pinter, apa bolosan, atau apa? Nanti tulis di sini. Kemudian mainannya yang murid warna apa? Bu. Yang murid Warna hijau. begitu aja. Jadi Bapak Ibu menuliskan cita-citanya atau keinginannya, harapannya. Kalau guru itu harus bagaimana? Apa cukup duduk di depan, menyampaikan tugas, ulang, kajian, sertifikasi itu apa seperti itu? Kepala sekolah harus bagaimana kan? Itu itu. Apa harus ada dan lain-lain? Kalau orang tua bagaimana pengennya? Orang tua pengennya gini Pak Sutoni, menerima segala sesuatu yang dilakukan guru terhadap anaknya. Cocok nggak kalau orang tua seperti itu? Cocok, apalagi mendukung, apalagi maksudnya gini. Kadang-kadang ke sekolah lihat sekolahnya kok panas, berikan kipas. Itu cocoknya. Ya. Ada juga contohnya orang tua membimbing murid di rumah, ya bisa monggo. Muridnya tadi kan banyak yang minta kayak gitu. Muridnya selalu hormat kepada gurunya, muridnya cium tangan ketika bertemu, salam ketika bertemu. Salah satu aja yang paling diinginkan terhadap murid-muridnya. Jadi pertanyaannya ada 4 ya. Pengennya murid seperti apa? Pengennya guru yang seperti apa? Pengennya kepala sekolah seperti apa? Dan orang tua yang seperti apa? Kalau kurang bilang ya Pak Ibu. Silakan. Kan lagi nulis lagi. Iya Bu. Kepala sekolah buat proposal ke dinas untuk tunjangan profesi tambahan. Orang tua yang mendukung status. Maka Bapak Ibu tulis. Orang tua yang kadang-kadang tiap setahun sekali memberi THR ke gurunya. Wah. Bu kalau kurang. Ya Boleh itu Pak. Karena saya juga agak ini. Istri saya ngajar di SD itu setiap tahun dapat THR dari wali murid. Walaupun nggak semua wali murid, hanya 1 orang itu aja. Jadi tiap tahun karena dia ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6.
Mana tadi? Aku ya. Setiap dulu punya aja nggak harus semuanya dosa. Orang itu Udah Bapak Ibu, udah ya? Belum. Apa tadi? Satu murid, yang kedua tadi orang guru, yang ketiga tadi kepala sekolah, yang keempat orang tua. Sini tak bantuin rempel. Woi dia Ini salah nulis. nomor 3 kelas sekolah ya? Ya. sudah Bapak Ibu. Mau kasih nama bawahnya. Mudah-mudahan harapan murid kita seperti apa benar-benar bisa kita tergapai besok lah. Mudah-mudahan. Sudah. Oh ya. Monggo itu mengalas mereka. Aku di sini lah, aku mau ngecas. Oh. Ya, saya bacakan ya. Angan-angan atau cita-cita harapan Bapak Ibu pengennya murid seperti apa, guru seperti apa, kemudian kepala sekolah itu pengennya seperti apa, kemudian orang tua itu seperti apa. Nah, tadi saya usul apa pengennya orang tua tiap tahun ngasih penanya dan yang lain.
Ini murid ada yang berkeinginan muridnya itu yang berakhlak, beriman, cerdas, kreatif, dan menjaga nama baik sekolah. Ini harapannya. Ini kayaknya sebagian sudah tercapai ya, walaupun belum semuanya. Guru BK hanya senyum-senyum dia karena tahu dengan murid-muridnya. Kemudian murid ingin yang dia inginkan memiliki etika dan tata krama. Ada tadi. Kemudian muridnya yang rajin, semangat, sopan terhadap guru. Kalau ketemu guru nunduk-nunduk gitu ya. Kemudian murid yang bertakwa dan berprestasi, juara USN atau juara-juara yang lain. Kemudian murid disiplin. Nah ini untuk guru, untuk kita semua harapannya guru seperti apa? Guru yang selalu dirindukan. Guru yang selalu dirindukan berarti guru yang jarang masuk ya Bu ya. Biar rindu kalau nggak ketemu. Oh gitu. Intinya gurunya yang menarik, ngajarnya menarik, kemudian tidak killer, apa lagi? Kreatif, tidak pelit nilai dan yang lain, tidak mengancam kan? Awas kalau nggak masuk. Nggak naik kelas. Guru yang profesional dan amanah, amanah dalam maksudnya dalam jamnya, jadi waktunya masuk, waktunya keluar ya keluar, jangan jamnya orang lain dimasukin kan gitu. Ya, guru yang bisa berkolaborasi. Nah, ini berkolaborasi ini ya intinya bekerja sama dengan guru yang lain. Ini berkolaborasi tidak harus satu mata pelajaran ya, bisa beberapa mata pelajaran. Ya, jadi kalau prakarya buat gue dengan memakai bahasa Inggris kan, cara menjelaskannya. Ya. Nah, kemudian diselingi dengan berdoa mau makan. Kan? Jadi berkolaborasi guru prakarya, guru bahasa Inggris, guru agama. Ya, ini harapan ya. Ya. Selanjutnya apa namanya? Guru, kemudian harapan kepala sekolah. Ini harapannya kepala sekolah. Kepala sekolah itu bukan kepala sekolah, Bapak Ibu guru pinginnya kepala sekolah yang bagaimana? Nah, ini caranya yang mau jadi kepala sekolah ini buat ini kayaknya. Kepala sekolah yang amanah dan profesional harapannya. Kemudian kepala sekolah yang tegas tapi baik. Tegas tapi baik, ya. Merealisasikan, mewujudkan visi misi secara nyata. Ini luas ini, saya sudah menjelaskan. Kepala sekolah yang mendukung dan merealisasikan guru dan murid untuk berkembang baik. Berkembang baik, maju ya. Nah, kemudian harapannya orang tua. Nah, jadi harapan guru untuk orang tua atau harapan orang tua. Harapan orang tua yang seperti apa juga? Ya. Harapan orang tuanya itu seperti apa? Ini yang mau bekerja sama untuk memajukan sekolah. Lewat komite mungkin sekali-kali datang orang tua datang masuk kelas, kok panas amat kelas ini, berikan kipas atau yang lain gitu kan? Iya. Dan dulu pernah ada acara di Jakarta, kelas SMP bisa buat masjid urunan dari wali murid. Dan kayaknya ini kapan di sini ya, mudah-mudahan bisa ya. Kemudian berpihak kepada visi misi sekolah, percaya kepada guru, ya. Jangan sampai gara-gara dipotong rambutnya, dosa orang tuanya datang, gurunya minta dipotong juga. Ya, nah, dapat berkolaborasi dengan guru, bekerja sama untuk mencerdaskan anak didik, mendukung penuh guru dalam mendidik. Ya itu, jadi harapan murid apa orang tua ke depan, mudah-mudahan ke depan kita apa
apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, memiliki murid yang ideal tadi, guru yang ideal tadi, kepala sekolah yang ideal tadi, dan orang tua yang ideal yang kita harapkan bisa kita miliki di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi maju, bisa bersaing, bahkan bisa pertama di Pulang Bapak atau bahkan Lampung atau bisa tampil di tingkat nasional. Itu kemudian kita lanjut ya, ini kegiatan terakhir ya Bapak Ibu ya, merancang prakarsa perubahan ya. Bapak Ibu tadi dalam hal visi sekolah tadi apa tadi? Visi sekolah ini tadi ini ya, visi sekolahnya adalah merealisasikan siswa yang religius. Satu, religius. Yang kedua, berbudi pekerti. Yang religius, berbudi pekerti. Kemudian disiplin, cerdas, dan berkarakter. Ini kami minta tolong Bapak Ibu menuliskan kira-kira untuk mencapai siswa religius itu harus bagaimana. Ya. Kita tulis atau langsung ya. Monggo Pak, tulis. Jadi yang dari Ditulis ya yang Kebiasaan sholat berjamaah. ya, jadi buat yang nulis depan. membentuk siswa yang religius dengan mengaktifkan sholat berjamaah. Sholat duha dulu Pak. Sholat duha, sholat zuhur yang pernah kita rancang dan pernah kita laksanakan sebelumnya. Jadi itu dibuka kembali. Setelah itu pembiasaan ada buku sholat subuh. Nah, kita simpulkan kata-kata prakarsa perubahannya, Pak. Mewujudkan murid religius dengan melalui kegiatan agama atau gimana? Ya, Kebiasaan. Oh ya, mewujudkan murid yang religius dengan melalui pembiasaan sholat duha. Ya, ya. Ya, religius dengan membiasakan pembacaan apa namanya, buku agama atau literasi agama, Kebiasaan kegiatan keagamaan. kegiatan keagamaan. Kalau dari yang agama Islam, sholat duha gitu ya. dengan baca Al-Quran, baca Al-Quran, sholat duha dan sholat berjamaah. Nanti dari kanvas akap atau bakteria bisa ditulis. Oh ya dah, berarti kegiatan keagamaan itu aja ya, cukup ya. Nah, ini untuk yang religius. Yang kedua adalah berbudi pekerti. Ya, mungkin Siapa yang bisa ya monggo Bu Eni atau mewujudkan murid berbudi pekerti. Bu Ulan. Kebiasaan itu Ya. ulang saja yang ini yang biar murid sopan bagaimana gitu. ya mau tapi Membiasakan kebiasaan salam bisa juga. kebiasaan memberikan salam ke Mewujudkan pembiasaan budaya 5S. Nah, Ya, berarti mewujudkan murid yang sayang bisa diganti tidak melalui kegiatan 5S. Nah, gitu juga. ya, melalui Pak Bu, melalui kegiatan ya, Melalui melalui kegiatan 5S. sayang pokoknya SD kan 5S senyum sapa salam Sayang. sayang meningkatkan budi pekerti murid. untuk meningkatkan
Ya, meningkatkan budi pekerti murid. Dan tidak boleh galak-galak. Kita ngasih itu apa aja udah? Salam. Oh, senyum. Santun. Oh, masuk semua itu. Sayang, ada sayang. Bukan salam dulu ya, Bu? Ada 6S berarti ya? Sayang. Sarang Dio. Sayang. Yang kanan Terus yang ketiga. Jadi satu sudah, kedua yang ketiga ini disiplin. Menciptakan siswa disiplin berarti apa? Disiplin itu sebenarnya Pak, kebiasaan guru-guru yang disiplin. Jadi kalau guru itu tidak terlambat, murid juga otomatis tidak terlambat. Apa? Dengar Pak Wayan. Yang ketawa biasanya yang tenean. Ya, ingat sosok telodo ini. Melalui itu tulisan ayatnya Bu. Melalui disiplinnya guru, bagaimana? Ya, melalui kebiasaan guru yang disiplin untuk menularkan ke siswa agar siswa itu disiplin juga. Pemberian contoh lah ya. Kemudian contoh ingat sosok telodo imah yang melungkar saudara. Bagaimana bahasanya? Guru memberitahu ladang. Guru memberitahu ladang ke siswa Atau ini apa? dengan filosofi kajian antara. Menciptakan Itu kan sudah tentu sudah mau menerapkan, sudah akan dilaksanakan. berarti kata-kata gimana? Melanjutkan. Menciptakan. Menciptakan siswa yang disiplin dengan pembiasaan dengan keteladanan guru ya. Menciptakan kita variasi lah bahasa transaksinya. Menciptakan murid yang disiplin dengan keteladanan guru ya. Keteladanan guru. Ya. Kalau gurunya cukur jenggot, gitu Pak, cukur kukis, gurunya juga dari kumisan Pak. Ini ya. Makanya kalau kumis dicukur kayak lilin. Jangan gitu, Pak. Itu menurut istrinya kegantengannya dari situ. Oh, Nggak bisa gitu. ditawar. Ngakak masuk politik. Terus yang keempat. Yang keempat. Cerdas. Banyak ini. Melalui pembelajaran diferensiasi, ekstrakurikuler, banyak. Oke, melalui apa kira-kira? Bimbel kalau nggak Pak. Tempatnya Pak Mimi. Boleh nggak sekolah bimbel? Bunda. Hah? Boleh sekolah bimbel? Boleh Nggak nggak? boleh. Hah? Nggak boleh. Yang penting dari pungut biaya boleh kan? Tapi siapa yang mau? Ya, melalui pembelajaran yang menyenangkan mungkin Ya, juga guru yang menyenangkan. cerdas. Jadi menciptakan siswa cerdas. Melalui kegiatan kegiatan ekstrakurikuler. Boleh ditulis. Apa ya tadi ulang lagi? Melalui pembelajaran dan pembelajaran yang kreatif, inovatif. Apa tadi? dan tersomatik. Kegiatan pembelajaran Dengan pembelajaran yang kegiatan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan inovatif. Itu tersomatik. interaktif. Itu belajar kan tersomatik. Terus Kreatif dulu, kreatif dulu. kreatif baru inovatif. Kreatif inovatif. Nggak apa-apa lah. Tapi nanti kalau disalin di lapangan ada kreatif dulu ya. Kreatif. Udah. Tersomatik. Tambahin lagi. Pembelajaran yang kreatif, kreatif inovatif. Positif. Demi mewujudkan murid yang cerdas berkarakter. Selesai. Nah, demi mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter. Selesai visinya.
Wah, mantap ya. Menciptakan kegiatan pembelajaran yang interaktif, inovatif, kreatif, dan menunjukkan murid yang cerdas dan berkarakter. Ini berarti item kelima sudah langsung kena ya. Nah, berarti kita cukup 4 ini prakasa perubahan. Nanti ditulis ya Bu ya. Semangat Bapak Ibu ya. Ada tambah lagi? Cukup? Semangat ya. Saling menyayangi Pak. Nanti terlalu ideal. Malah nggak bisa tercapai. Iya, saling menyayangi. Ya, alhamdulillah. Untuk berikutnya nanti kita ini contoh prakasa perubahan yang pernah kami rencanakan ini menunjukkan disability yang khusus melalui kegiatan kaji rumah sekolah. Kalau di sini menunjukkan murid-murid melalui pembiasaan kegiatan keagamaan, kemudian ini mereka belajar dalam fiksi belajar melalui ini berarti siswa yang kreatif ya. Oh ya, kreatif, inovatif tadi masuk juga. Masuk ke situ juga. Ini contoh yang Ini yang prakasa perubahan Pak Sutoni yang mana? saya yang atas. Oh, ini yang bawah. Ini yang Siap. terus terima kasih. Alhamdulillah, salam bahagia untuk kita. Tepuk tangan dulu. Ini Renanya ini ya. Kalau bisa ada Bu Yeni, Bu Yeni, kalau bisa ada ibu dihadirkan ketok palu. Oh, tentu. Masih ada tamu deh. Aku lihat dulu, saya lihat dulu. Kalau misalnya ada yang bisa mewakilkan guru kepala sekolah untuk Ibu Waka. Ini makanya. Iya, Kalau nggak itu masuk angin nanti buka terus. Ya. Sekalian apa? akhirnya kita panggil juga. Saya maksud saya. Maksudnya kalau ibu sekarang nggak ada, aku enak. Kalau ada ibu, apa jam 10? Takut masuk angin kalau begitu. Nanti pesannya gini aja Pak Sultoni. Bapak Ibu, sambil menunggu kepala sekolah, kita sudah dapat 4 prakasa perubahan. Nah, dari 4 prakasa perubahan ini, Bapak Ibu diminta untuk merancang program-program apa saja yang bisa melancarkan 4 prakasa ini. Bisa dirancang menggunakan kanvas atap atau bagja yang sudah dipelajari oleh Pak Sultan dan Bu Yeni. Dan itu kalau didiskusikan 1 harian pun bisa habis waktunya. Nah, adapun kegiatan seperti ini seharusnya setahun sekali menjelang menyusun KOSP. Nah, itu kan ada visi. Dari visi tersebut, jadi visinya programnya jadi masuk ke kurikulum, masuk ke arkas, masuk ke kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Seperti itu harapannya. Karena apa? Calon guru penggerak memang disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajar tidak harus menjadi kepala sekolah. Bisa juga menjadi sebagai guru yang menggerakkan komunitas praktisi di lingkungan sekolahnya. Namun apabila bisa menjadi kepala sekolah, itu lebih baik. Alhamdulillah di sekolah ini saya saksikan juga ibu kepala sekolah sangat mendukung program ini. Buktinya sangat mendukung sudah ada 9. Itu Masya Allah sangat mendukung tuh. Luar biasa ibunya. Terima kasih. Padahal di ujung masa ini pensiunnya. Luar biasa sekali. Selanjutnya di sini nanti apabila guru-guru penggeraknya kok ditarik dinas untuk bicara Bu di kelas Bu. Oke, salah itu dari saya kembalikan kepada Pak Sultoni. Mungkin nanti ditetapkan apa yang sudah kita diskusikan oleh Ibu Kepala Sekolahnya. Dari saya langsung saya tutup aja, langsung saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sultoni. Ya, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan semuanya atas kehadirannya untuk mengangkat acara berikutnya, yaitu penutup yang akan ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Saidah SPB, waktu dan tempat dipersilakan.
Ternyata waktu cepat sekali berlalu. Saya tinggal sebentar ngobrol-ngobrol sedikit dengan murid-murid tadi. Sudah selesai, alhamdulillah. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan dapat diimplementasikan di sekolah ya Pak, Bu Yeni. Jadi bukan hanya teori, bukan hanya pendampingan saja, tetapi saya harapkan ada suatu perubahan di sekolahan yang sesuai dengan nama guru penggerak, ya, bergerak menuju perubahan ya Pak, menjadi guru yang dinanti di kelas, menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswanya. Itu saja, dengan mengucap kata dari suatu cara, karena kita di sini mayoritas beragama Islam, maka dengan ini pendampingan pada hari ini kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Foto dulu Pak. Foto bersama ya.